saya tuh dititipi 2 surat. Nah, surat ini untuk 2 keluarga di Jakarta. Keluarga ini mau minta visa ke Amerika. Satu anaknya wisuda, satu ini pendeta. Nah, karena kami langsung Australia, tidak ke Indonesia, lalu surat itu saya masukkan ke koper dari anak-anak UX Band. Tapi mereka itu tidak ketemu surat itu. Padahal suratnya besar, 2 amplop gede, bukan amplop kecil. Setiap pagi itu, yang dari Amerika nelfon suratnya di mana? Saudara bisa bayangkan. Tapi saya nggak mau diganggu. Tuhan, pokoknya saya percaya nggak. Tuhan bisa ngatur semua, tapi saya nggak tahu di mana. Sampai mereka tuh 6 orang yang pergi. Bongkar semua koper, nggak ada. Saya tanya istri saya, nggak mungkin ada di koper yang itu. Makanya tidak ada. Ya bilang, tunggu nanti Senin kami sampai Indonesia. Secara logika saya punya tanggung jawab besar. Bahaya benar kalau surat ini hilang. Kasihan mereka nanti. Sesuatu penting dari Amerika. Nah, itu salah satu contoh. Tapi saya nggak mau terpengaruh. Saya percaya faktor X tetap Tuhan Yesus yang setia itu. Jadi kalau ada apa-apa, belajar seperti itu. Nanti bisa selesai. Ada Tuhan yang luar biasa yang ajaib. Nah, dunia tidak mengenal ini. Betul tidak? Tapi kita mengenal. Siapa faktor X itu? Maka itu dalam segala hal di hidup ini, saudara. Yang tak terduga, yang faktor X itu, jangan dibuang. Kalau perlu jadikan dia sahabat kita. Kok nggak ada yang ngamen? Sungguh, bersahabat dengan faktor X itu sangat menyenangkan. Dan itu luar biasa. Kalau kita mau hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, tanggal 29 Juli yang lalu, saya baru tiba dari Indonesia di New York. Jangan tertawa ya, kalau saya ceritain jangan tertawa. Saudara. Saya tuh punya handphone itu 4 di Indonesia itu. Kenapa handphone saya sebanyak itu? Yang 3, kalau di Indonesia itu, saya kira sama di Australia juga. Kalau sesama provider kan murah kalau telepon. Nah, jadi saya ambil 3 yang besar. Telkomsel, Mentari dengan XL. Karena anak-anak kami juga punya itu. Nah, yang lain saya nggak perlu cuma 3 itu saja. Sudah dapat itu, akhirnya ada orang kasih saya 1 BlackBerry. Saya sudah bilang pakai nomor saya aja yang lama. Enggak, kasih nomor baru. Jadi kira punya 4. Nah, kalau saya sampai ke Amerika, sampai Australia, saya punya 1 handphone lagi, nomor lokal. Jadi begitu saya tiba di New York, maka handphone yang kelima saya keluarkan. Karena itu nomor Amerika. Saudara, belum sampai rumah, handphone itu hilang semua, 55. Tertawa, awas tertawa ya. Nah, saudara dengarkan, di 5 handphone itu ada lebih 3.000 kontak, saudara. Data dari semua, banyak orang itu, semuanya di situ, bayangin. Terus, saya nggak terpengaruh sama sekali. Saya bilang, setan, kamu kira aku kecewa? Enggak, apa saja kamu boleh ambil daripada aku. Bahkan Yesus pun kalau berani kamu ambil, berani nggak kamu? Loh, betul gak? Saya nantang setan itu, saudara. Oh, dikira setan itu, apa dikira saya kalah? Enggak. Memang secara logika panik itu. 3.000, nomor 3.000 lebih nama, data semuanya. Bayangkan bagaimana. Saya bilang, enggak, apa saja bisa dicari. Asal mau sabar aja. Jadi sampai hari ini tuh belum kembali 3.000 itu. Jika ada orang telepon SMS, saya tanya ini siapa? Kenapa saya nggak tahu nomornya siapa? Terus saya tanya lagi dokter, kok ada sampai hari ini? Ya karena kan nggak tahu siapa ini, nomornya nggak ada semua. Oke. Nah, tapi Tuhan tuh luar biasa. Akhirnya saya dapat BlackBerry baru. Saya punya iPhone sekarang. Wah, keren betul. Nah, waktu saya dapat iPhone itu, jangan minta ya. Cuma saya tahu semua. Mainkan yang 3GS, yang 32 gig, saudara. Nggak mau pinjam lagi enaknya. Nah, ketika saya dapat itu, saya bilang, setan, lu tahu nggak ini? Lu curi yang lama tuh, gue dapat lebih bagus lagi, mau apa? Saya ledek setan, sakit hati betul dia, saudara. Nah, itu caranya ngeledek setan, katakan amin. Untuk apa saja. Tadi saya cari ke kantornya Pak Gunawan, karena saya kehilangan nomor dia juga. Lah, kalau saya mau tanya orang, tanya ke siapa? Kalau ke sini, saya akan cari dia. Baru dapat tadi itu nomornya. Apa saja bisa dicuri. Terakhir Yesus. Berani nggak dia curi Yesus dari kita? Maka itu saya berkata, kalau ada setan goblok dan nekat sekalipun. Berani saya ada setan nekat dan setan goblok curi Yesus dari kita. Loh, saya tanya, ada nggak? Kenapa nggak ada? Nah, apalagi setan pinter. Artinya tahu nggak? Oh, belum nggak, saudara. Oke, saya balik lagi ya. Kalau Yesus di dalam kita dan Bapa kita pelihara kita luar biasa. Semua dia bisa ambil. Betul nggak? Semua dia bisa ambil. Terakhir, tinggal Yesus misalnya. Kalau ada setan goblok atau setan nekat, berani ambil Yesus? Kita percaya bahwa faktor X itu tetap ada. Tidak bisa kita hindari. Dan itulah Tuhan kita. Amin. Ayat terakhir, dalam segala hal kita percaya.
Filipi 4 ayat 13. Jadi kalau dunia tidak mengenal, kalau dunia takut, ingin cari sesuatu yang mereka belum kenal, ternyata jawabannya ada pada kita semuanya. Kita lihat ayat terakhir Filipi 4 ayat 13. Ayat yang terkenal sekali. Dan biarlah ini jadi pegangan buat kita semuanya, sehingga kita tidak pernah kalah lagi. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Berapa perkara kita bisa tanggung? Jadi berapa banyak itu? Banyak. Oke, banyak. Tak terduga, tak terhingga. Semuanya bisa. Karena di dalam Yesus ada jawaban semuanya itu. Semuanya bisa kita tanggung. Jadi belajar, anak kecil punya berapa sifat? 1 apa saja? Percaya. Betul? Enggak pernah ragu-ragu. 2 apa? Polos. 3 apa? Mengampuni. Siapa mesti punya dendam? Awas. Jangan keluar dari ruangan ini masih punya sakit hati atau dendam. Buang itu semuanya. Jadi seperti anak kecil. Dan di dalam Yesus kita semuanya bisa menanggungnya. Mari kita mengampuni.